Mega sibuk mohon petunjuk, sahabat Ganjar deklarasi di 17 negara. Ditulis oleh Anto Cahaya di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jika dilihat dari kacamata secara umum di Indonesia, kondisi perpolitikan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini sejauh ini relatif terkendali. Kalau toh ada intrik baik itu yang datang dari oposisi maupun sesama kader di organisasi atau partai yang sama, masih dikatakan terbilang wajar. Ini tentu saja karena pemerintahan Jokowi berhasil membangun koalisi yang cukup gemuk di dalam pemerintahannya. Jika dilihat praktis hanya menyisakan dua partai, yaitu Partai Demokrat dan PKS di luar pemerintah. Karena berdasar jejak rekam kedua partai kecil kemungkinan akan dirangkul Jokowi, maka dibiarkan mereka menggonggong di luaran sana. Harus diakui, lobi serta diplomasi Jokowi patut diacungi jempol. Kondisi yang tercipta setidaknya memberikan kesempatan program-program atau kebijakan pemerintahan Jokowi yang pro kepada rakyat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Jika toh ada kritik di sana-sini, lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Pilpres 2024 kurang dari 3 tahun jika kita hitung dari sekarang. Masih lumayan panjang, tapi secara simbolik partai sudah memperlihatkan gairahnya sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun kerap membantah dan bersembunyi di balik kata masih prematur bicara Pilpres. Ah, mau tapi malu, malu tapi mau. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, yang mencuri perhatian dari sekian sosok yang sering muncul di berbagai lembaga survei sebagai calon presiden di 2024 dan berkesempatan menggantikan Jokowi, salah satunya Ganjar Pranowo. Ganjar yang gubernur Jawa Tengah ini diketahui sebagai kader senior PDIP, partai dengan suara nasional tertinggi dan menjadi jawara setidaknya sejak kemunculan Jokowi. Ganjar sendiri oleh banyak pengamat dikatakan akan terganjal dan sulit menjadi salah satu kandidat atau yang maju sebagai calon presiden di 2024. Meski yang bersangkutan memiliki elektabilitas yang bagus, tapi rumor yang beredar mendapat hambatan di dalam partainya sendiri yang justru menginginkan anak Megawati, yaitu Puan Maharani, yang diharapkan maju sebagai calon presiden dari PDIP. Tapi bagi saya, politik itu sangat dinamis, apapun bisa terjadi dalam hitungan hari, jam, bahkan detik. Jika melihat fakta, tentu sebuah kerugian besar bagi PDIP dengan tidak menugaskan kader terbaiknya untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan. Ibarat kata Jokowi selama ini membangun jalan saling terhubung dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa bayangkan, jika aliran darah lancar, terhubung antara satu dengan yang lain, maka distribusi jauh lebih mudah dan hemat, bakal berdampak luar biasa untuk negara di masa yang akan datang. Mungkin bukan kita yang menikmati, tapi anak cucu nanti. Tapi jika kita salah memilih atau menentukan tokoh pengganti Jokowi dan ternyata hanya mengedepankan sisi ego dan tak mau melanjutkan program yang sudah ada, maka besar kemungkinan akan mundur kembali. Bisa sia-sia ribuan triliun yang sudah diinvestasikan untuk infrastruktur. Sebab sudah jamak kebanyakan ketika ganti pimpinan berganti pula kebijakan, begitu seterusnya. Alasannya masing-masing ingin dipandang sebagai pihak yang meninggalkan legasi. Muter-muter tak karuan hanya buang-buang anggaran, ujung-ujungnya uang rakyat dipermainkan. Lantas siapa pengganti Jokowi yang dinilai tepat dan cocok meneruskan program yang telah dibuat dan sudah berjalan tinggal meneruskan? Di Indonesia ini kalau hanya sekedar mencari orang pandai melimpah. Teorinya daki-daki tapi eksekusinya amburadul. Kita ini semestinya mencari sosok yang sudah habis dengan dirinya sendiri, meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya, dan amanah yang dia emban adalah ladang amal. Baru-baru tersiar kabar yang sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga, lantaran sejak beberapa bulan yang telah lalu, tren dukungan relawan kepada tokoh ini terbilang paling masif jika dibanding tokoh lainnya. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah. Dalam rilisnya, salah satu nama organ yaitu sahabat Ganjar kembali melakukan deklarasi untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden atau capres 2024. Kali ini deklarasi diikuti relawan dari 17 negara. Deklarasi tersebut digelar daring dan diikuti dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Dalam acara tersebut, pembawa acara menyebutkan deklarasi sahabat Ganjar dari luar negeri diikuti dari Hong Kong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Austria, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Perancis.
Sekjen Relawan Sahabat Ganjar, Aloysius Jaka dalam acara tersebut mengatakan Sahabat Ganjar diawali dengan deklarasi di Yogyakarta 29 Juni 2021 lalu. Kemudian 8 Agustus 2021 dilakukan deklarasi di Bali, lalu berlanjut untuk 34 provinsi. Dalam acara itu juga dilakukan pelantikan kepengurusan Sahabat Ganjar di 34 DPW dan 140 DPC di seluruh Indonesia secara daring. Lantas apa tanggapan PDIP selaku partainya Ganjar? Melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristianto beberapa hari sebelumnya mengatakan bahwa yang menentukan calon presiden dari PDIP adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan di kesempatan yang sama, Sekjen PDIP ini mengatakan Megawati akan memilih berdasarkan suara atau kehendak rakyat. Hasto Kristianto mengatakan bahwa penentuan sosok calon presiden untuk 2024 adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Salah satunya dengan berkontemplasi, memohon petunjuk Tuhan. Seluruh kader meyakini Megawati akan memilih pemimpin nasional melalui kontemplasi, pemimpin yang mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan banyak aspek strategis. Nah, kira-kira Tuhan akan memberikan petunjuk dan merujuk ke siapa? Hanya Megawati yang mengetahui. Jadi tunggu saja, beliau masih sibuk. Bagaimana menurut Anda? Kapal perang Cina masuk Natuna, nyali Prabowo lembek. Ditulis oleh Manual.com, masih dari channel Tanda Seru. Prabowo ini Menteri Pertahanan yang kelihatannya kurang punya nyali kalau bicara soal Cina. Padahal dulu dia dianggap paling berani soal melawan TKA yang datang ke Indonesia. Dulu bahkan dia koar-koar akan stop TKA datang ke Indonesia. Waktu kampanye Pilpres, koar-koar akan perketat TKA. Saat itu Prabowo yang adalah capres nomor urut 2 sebelum dipecundangi Jokowi 2 kali, mengatakan bahwa dia akan memperketat tenaga kerja asing untuk datang ke Indonesia. Dia ingin rakyat Indonesia yang dapat kerjaan. Hal ini disambut simpatisannya dengan luar biasa saat itu. Prabowo, si pecundang Pilpres itu mengatakan bahwa dia bukannya anti asing, tapi dia ingin rakyat Indonesia dijaga dulu. Menurutnya, kalau Indonesia buka pintu untuk asing, rakyat Indonesia kerja apa? Prabowo pun menilai bahwa tidak ada negara seperti di Indonesia membuka sebesar-besarnya pintu untuk asing. Bahkan, Amerika juga dicontoh dan dijadikan model dengan cara membangun tembok penghalang masuknya negara asing. Indonesia dianggap Prabowo saat itu menerima asing terlalu banyak. Bahkan ia mencontoh Malaysia bahwa tenaga kerja ilegal Indonesia dipecut. Apa yang dikeluarkan Prabowo saat itu sangat semangat dan begitu menggebu-gebu. Orasinya greget tapi nyalinya. Sampai-sampai Muldoko harus turun tangan mengatakan bahwa jangan semua TKA dikaitkan ke Cina. TKA yang datang ke luar negeri dari Indonesia juga banyak. Tenaga pembangkit listrik di Sidrap ada 751 orang dengan 5% dari Amerika. Untuk apa? Untuk memberikan kemudahan. Jika ada teknologi yang rusak, bagaimana harus diurus? Pasti harus ada tenaga ahli asing untuk edukasi. Itu yang dikatakan oleh Muldoko dan kemudian mendapatkan nyinyiran oleh pendukung Prabowo. Prabowo hanya bicara koar-koar keras saat itu, tapi akhirnya dipermalukan. Prabowo akhirnya direspon TKN Jokowi saat itu karena ternyata di lahan yang dikuasai Prabowo ternyata ada TKA juga. Jadi apakah Prabowo saat itu munafik? Ya silahkan dinilai sendiri. Faktanya ternyata pekerja lahan Prabowo di Aceh sudah jelas bahwa ada TKA di sana. Setelah dia dipecundangi oleh Jokowi untuk kedua kalinya dan setelah Prabowo ketahuan sebar hoax soal Ratna Sarumpet, dia jadi Menhan. Ya, Jokowi mungkin waktu itu hitung-hitung kalau Prabowo jadi Menhan, setidaknya dia bisa gunakan kengototannya lawan asing sebagai Menteri Pertahanan. Menhan kan gunanya untuk mengakomodir para penegak hukum untuk melawan asing. Sekarang ada sebuah aksi manuver Cina datangkan kapal perang di Laut Natuna. Ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna pun membuat Prabowo tidak bisa bicara banyak. Dia diam-diam saja, mungkin disuruh Jokowi supaya nggak ketahuan pengecut. Akhirnya Sufmi Dasko yang merupakan ketua harian Gerindra mengatakan Prabowo sudah mengancam balik loh. Lah kok yang ngomong Sufmi Dasko, gak si Dhanil, jubir Prabowo sekalian? Sufmi Dasko mengatakan bahwa Prabowo menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead 140. Hah? Jadi gitu caranya. Prabowo jawab ancaman dengan uang yang diboroskan oleh Kemenhan. Sungguh menggelikan mendengar jawaban Prabowo. Mana nih koar-koar dari anggota tubuh Prabowo yang ada di atas dagu dan di bawah hidungnya, yakni mulutnya, soal ancaman Cina yang bawa kapal perang ke Natuna.
Prabowo ini ternyata menjawab ancaman dengan uang. Saya rasa jawaban Prabowo soal ancaman Cina dengan bawa pulang teknologi bakalan diketawain. Presiden Xi Jinping dan Menhan Cina bakal ngakak-ngakak. Ini ibarat orang lain sudah masuk rumah kita tanpa izin dengan bawa senjata, bukannya diusir, si Hansip malah sibuk beli senjata. Inilah Prabowo. Mentalitas Prabowo ya memang sebatas kuar-kuar saja. Ketika dikasih kekuasaan ternyata dia diam-diam saja. Gak heran Ahok buang Gerindra. Ahok ini omongannya keras tapi aksinya lebih keras. Sedangkan Prabowo omongannya besar tapi nyalinya ternyata segitu doang. Kayak anak kecil, tahu. Aduh, Menhan macam gini kok masih dipertahankan ya? Tolong dong diundang ke podcast Om Deddy lagi. Memangnya dengan bawa pulang teknologi canggih bisa bikin kedaulatan NKRI kembali dihargai? Enggak, harusnya Prabowo kecam dong. Seenggaknya usir, mau pakai alasan diplomasi sulit. Dulu juga Prabowo pernah jadi pembicara di depan Menlu Cina dan Amerika soal kedaulatan NKRI soal Laut Cina Selatan sih. Tapi ngomongnya gini, kami percaya kalau Cina dan Amerika dipimpin oleh pemimpin yang baik. Halah, basi. Begitulah basi-basi. Bagaimana menurut Anda?